Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Galuh Novalenta dari Prodi PGSD dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan ragam bahasa Indonesia. Oke, sembari membahas, ayo temani aku naik gunung. Let's go! Kedudukan dan ragam bahasa Indonesia itu apa sih? Ada apa aja sih? Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional meliputi yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Dan yang kedua, lambang persatuan, yaitu menyatukan masyarakat dari berbagai suku dan bahasa. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa, yaitu sebagai jembatan perbedaan budaya. Nah, sebagai bahasa negara, Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Biasanya ada saat upacara, pidato, dan komunikasi pemerintahan. Dan yang kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, yaitu berupa dokumen dan surat dinas. Lalu, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu apa sih? Ragam bahasa Indonesia itu variasi bahasa yang digunakan sesuai situasi dan kebutuhan. Nah, kalau berdasarkan situasinya, ada dua macam. Yang pertama, ragam lisan berupa percakapan, pidato, dan diskusi. Dan yang kedua, yaitu ragam tulisan berupa artikel, laporan, dan dokumen. Lalu, berdasarkan keformalan, yaitu ragam resmi dalam bahasa baku, bahasa digunakan dalam format pemerintahan seperti pidato dan surat dinas. Lalu, ragam tidak resmi, santai tapi masih sopan. Dan yang ketiga ini ada ragam santai, bahasa digunakan sehari-hari, itu pada teman sebaya, terus biasanya berupa penggunaan bahasa gaul. Kemudian berdasarkan bidang penggunaan. Yang pertama pada ragam ilmiah, bersifat objektif, baku, dan logis. Contohnya pada pembuatan skripsi. Lalu yang kedua, ragam jurnalistik, bersifat singkat, padat, dan informatif. Contohnya pada berita ya. Lalu yang ketiga, pada ragam sastra, bersifat indah dan imajinatif. Contohnya pada puisi dan juga novel. Lalu yang terakhir, berdasarkan penutur. Ada tiga, yang pertama dialek. Dialek itu variasi bahasa Indonesia versi daerah masing-masing. Dan yang kedua, sosiolek, berdasarkan kelompok sosial. Lalu yang ketiga, idiolek, yaitu gaya bahasa khas setiap individu. Oke teman-teman, materinya sudah selesai. Kesimpulannya itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa nasional dan negara, serta mempunyai variasi penggunaan yang bermacam-macam bentuknya. Dengan memahami kedudukan, fungsi, dan ragamnya, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Mari berbangga berbahasa Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Bye-bye. Hidup Londe!